Komunikasi melalui surat adalah komunikasi yang biasanya berkaitan dengan pengiriman pesan kepada pelanggan, supplier, maupun mitra bisnis yang lain. Berkomunikasi melalui surat termasuk komunikasi tidak langsung, karena antara pihak yang berkomunikasi tidak saling bertatapan dan melalui perantara media surat. Untuk penulisan pesan yang efektif dalam bisnis, nah komunikasi yang efektif tentu memiliki standar atau kriteria. Kriterianya yang pertama yaitu adalah sopan dan santun. Nah, dengan komunikasi yang sopan dan santun bisa membuat pembaca merasa dihargai dan lebih nyaman. Yang kedua yaitu kata tepat atau benar. Nah, setiap penulisan itu harus tepat dan benar, baik itu dari penulisan, tanda baca, ejaan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ringkas. Nah, setiap penulisan lebih baik kita tidak menggunakan pengulangan kata atau membaca kata. Intinya jelas, ringkas, dan tepat. Nah, yang keempat yaitu jelas. Nah, dalam penulisan surat sebaiknya kita menggunakan kata yang mudah dimengerti agar mudah dalam sekali baca. Yang kelima yaitu tepat. Nah, dalam penulisan surat, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya tepat agar tidak menjadi kesalahpahaman. Yang terakhir yaitu ada lengkap. Nah, sebaiknya kita memberikan informasi yaitu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penerima. Untuk contoh suratnya bisa teman-teman lihat di slide selanjutnya.
Baiklah teman-teman, berikutnya pengorganisasian direct request. Direct request yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada termasuk media elektronik. Nah, berikutnya strategi direct request. Pertama, nyatakan permintaan atau pesan pembukaan. Kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Dan ketiga, mintalah dilakukan tindak spesifik atau penutup. Berikutnya permintaan informasi rutin di dalam membuat surat. Rutin dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, dan mengapa hal ini dapat membantu. Kaitannya dengan direct request, permintaan dapat berasal dari dalam atau berupa lisan atau tulisan, memo maupun dari luar organisasi bisnis. Baiklah teman-teman, berikutnya yaitu bentuk-bentuk permintaan rutin. Yang pertama, permintaan untuk pihak internal. Hal yang paling umum dipakai adalah oleh pihak internal, yaitu memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Beberapa surat untuk relasi bisnis merupakan permintaan informasi mengenai produk, harga, cara mendapatkan produk, dan lain-lain. Yang pertama ada pesanan. Berikut merupakan contoh pesanan. Yang kedua ada klaim. Berikut merupakan contoh klaim. Yang ketiga keluhan. Yang keempat permohonan kredit. Berikut merupakan contoh permohonan kredit. Baiklah teman-teman, untuk berikutnya yaitu penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Apakah teman-teman tahu apa itu pesan rutin dan pesan-pesan positif? Nah, di sini saya akan memberitahukan apa itu pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Nah, pesan-pesan rutin adalah suatu penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting dan segera. Nah, sedangkan pesan positif adalah pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain. Pengorganisasian permintaan pesan-pesan rutin dan good news dalam dunia bisnis pada dasarnya memiliki pola yang hampir sama dan menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Nah, untuk tabel pendekatan langsung, pesan rutin dan good news, teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan dari pendekatan langsung sebagai berikut. Dari penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin, adapun terdapat beberapa strateginya. Berikut merupakan strategi permintaan rutin. Berikut merupakan strategi penulisan pesan-pesan positif.
Selanjutnya pesan-pesan good news dan goodwill. Nah, pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Nah, untuk pesan goodwill adalah suatu perasaan positif yang mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Selanjutnya penulisan jawaban positif. Nah, A. Konfirmasi pesanan surat. Yang B. Ada menjawab permintaan informasi. Yang terakhir, surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.